Dihina ibu mertua karena nastar buatanku tak seenak buatan mantan menantunya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, baru saja menikah dengan Mas Zidni, pria yang sangat kucintai. Pernikahan kami masih seumur jagung, tetapi kebahagiaan sudah memenuhi hari-hari kami. Setiap pagi, aku terbangun dengan senyuman karena ada Mas Zidni di sisiku, mengingatkanku bahwa aku telah memilih pria yang tepat untuk mendampingiku dalam hidup ini. Hari-hari pertama pernikahan kami begitu indah. Kami belajar berbagi segala hal, tugas rumah, kebiasaan baru, dan tentunya, harapan-harapan masa depan. Aku masih ingat bagaimana Mas Zidni dengan sabar menungguku memasak sarapan pertama kami sebagai suami istri. Meski rasanya jauh dari sempurna, dia tetap tersenyum dan berkata, "Apapun yang kamu buat, aku pasti suka." Kalimat itu terasa seperti janji kecil bahwa dia akan selalu mendukungku. Tak peduli seberapa banyak aku harus belajar untuk menjadi istri yang baik. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada sesuatu yang mengusik pikiranku. Aku tahu bahwa aku bukanlah orang pertama yang menduduki posisi ini di kehidupan Mas Zidni. Sebelumnya, dia pernah menikah dengan seorang wanita bernama Intan, dan pernikahan itu meninggalkan jejak yang belum sepenuhnya hilang, terutama dalam benak ibu mertuaku, Bu Yani. Sejak awal, aku menyadari bahwa aku tidak hanya menikah dengan Mas Zidni, tetapi juga dengan keluarganya, termasuk harapan dan ekspektasi mereka. Aku berusaha untuk tidak memikirkan itu terlalu dalam. Aku ingin pernikahan ini berjalan dengan baik, ingin menjadi istri yang bisa membuat suamiku bangga. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa jika aku tulus dan berusaha, aku pasti bisa diterima. Namun, saat aku pertama kali mendengar nama Intan disebut-sebut oleh keluarga Mas Zidni, terutama oleh Bu Yani, hatiku sedikit mengerut. Bukan karena aku merasa cemburu, tetapi karena aku tahu bahwa bayangan masa lalu itu masih sangat kuat. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa diterima sepenuhnya? Atau apakah aku akan selalu dibandingkan dengan seseorang yang telah lebih dulu ada di kehidupan mereka? Di malam-malam pertama setelah menikah, aku sering berbincang dengan Mas Zidni tentang banyak hal. Dia tahu aku sedikit cemas tentang penerimaan keluarganya, terutama ibunya, tetapi dia selalu menenangkanku. Ibu memang butuh waktu, Din. Tapi aku yakin, kalau kamu jadi dirimu sendiri dan tetap bersikap baik, lama-lama ibu pasti akan menerima kamu. Aku ingin percaya kata-katanya. Aku ingin yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Aku ingin menjalani pernikahan ini dengan penuh kebahagiaan, tanpa dihantui masa lalu yang bukan milikku. Namun, dalam hati kecilku, ada keraguan yang belum bisa sepenuhnya hilang. Aku tidak tahu bahwa perjalanan ke depan akan jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Hari itu, aku dan Mas Zidni bersiap untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Ini akan menjadi kunjungan pertamaku ke rumah ibu mertuaku, Bu Yani, setelah resmi menikah. Sejujurnya, aku merasa gugup. Aku sudah mengetahui tentang ibunya, seorang wanita yang tegas, berpegang teguh pada tradisi, dan sangat protektif terhadap keluarganya. Aku tahu, sebagai menantu baru, aku harus bisa menyesuaikan diri. Di sepanjang perjalanan, aku berusaha menenangkan diri. Aku memilih pakaian terbaik, memastikan kerudungku tertata rapi, dan membawa sedikit buah tangan sebagai bentuk penghormatan. Aku ingin memberikan kesan pertama yang baik. Mas Zidni, yang duduk di sebelahku, menggenggam tanganku dengan lembut. "Tenang saja, Din. Ibu memang kadang sulit ditebak, tapi dia pasti akan menyukaimu," katanya dengan senyum menenangkan. Begitu tiba di depan rumah Bu Yani, jantungku berdegup lebih kencang. Rumah itu tampak besar dan terawat, dengan halaman yang dipenuhi tanaman hias. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Begitu pintu terbuka, seorang wanita parubaya dengan wajah penuh wibawa berdiri di ambang pintu. Itulah Bu Yani. Pandangannya tajam meneliti dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku segera tersenyum dan menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. "Assalamualaikum, Bu," sapaku dengan suara sehalus mungkin. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat, tanpa senyum.
Aku bisa merasakan tatapan matanya yang tajam, seolah menilai apakah aku cukup pantas untuk menjadi istri anaknya. Kami masuk ke ruang tamu, dan aku menyerahkan buah tangan yang kubawa. "Bu, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya," kataku sambil menyodorkan bingkisan itu dengan hati-hati. Bu Yani menerima bingkisan itu tanpa ekspresi. Dia membuka plastiknya, melirik sekilas, lalu meletakkannya di meja tanpa komentar. Aku menunggu reaksi, mungkin sekadar ucapan terima kasih atau sedikit senyum, tapi tidak ada. Udara di ruangan terasa sedikit lebih dingin. Aku duduk di sebelah Mas Zidni, berusaha menjaga sikap. Tak lama kemudian, Bu Yani mulai berbicara. "Jadi, kamu sekarang kerja apa, Dinda?" Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti interogasi. Aku tersenyum dan menjawab, "Saya belum bekerja, Bu. Sekarang saya masih fokus mengurus rumah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru bersama Mas Zidni." Bu Yani mengangguk kecil, tapi aku bisa melihat bahwa jawabanku tidak terlalu menarik baginya. "Oh, jadi di rumah saja?" katanya sambil melirik ke arah Mas Zidni. "Dulu, Intan juga sempat di rumah saja, tapi dia tetap sibuk. Dia sering ikut kursus masak, belajar ini itu. Dia tidak suka diam saja." Aku merasakan ada sesuatu yang menusuk dalam kata-katanya. Ini baru beberapa menit, tapi nama Intan sudah disebut. Aku berusaha tetap tenang dan tersenyum, meskipun dalam hati ada sedikit perih. "Ya, Bu, saya juga ingin belajar banyak hal. Saya ingin jadi istri yang baik untuk Mas Zidni," jawabku dengan suara yang tetap ramah. "Tentu saja," kata Bu Yani, lalu menyesap tehnya. Zidni itu terbiasa dengan makanan enak. Dulu, Intan sering masak untuk keluarga besar. Nasi liwet, rendang, kue-kue basah, semua buatannya enak. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar obrolan biasa. Ini adalah perbandingan halus antara aku dan mantan menantu kesayangan Bu Yani. Aku bisa merasakan bahwa aku sedang diuji. Seberapa sabar aku, seberapa mampu aku menahan diri, dan seberapa layak aku menggantikan posisi yang pernah diisi oleh Intan. Selama pertemuan itu, setiap kali aku berbicara, Bu Yani tampak selalu mencari celah untuk membandingkanku dengan Intan. Mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, hingga kebiasaanku di rumah. Meskipun aku mencoba untuk tidak tersinggung, aku tak bisa menepis rasa tak nyaman yang perlahan menyusup ke dalam hatiku. Ketika akhirnya kami berpamitan, aku merasa lega. Saat masuk ke dalam mobil, aku menarik napas panjang dan menatap Mas Zidni. Dia mengerti apa yang kupikirkan. "Maaf, Din. Ibu memang seperti itu. Dia butuh waktu untuk terbiasa dengan kehadiranmu," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku tersenyum kecil, meskipun di dalam hati aku bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Yani untuk menerima aku? Ataukah aku akan selalu menjadi bayang-bayang Intan di matanya? Ramadan berjalan dengan cepat, dan tanpa terasa, Idul Fitri sudah semakin dekat. Ini adalah lebaran pertamaku sebagai istri Mas Zidni, dan aku ingin segalanya berjalan sempurna. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjadi bagian dari keluarganya, bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik. Meskipun pertemuanku dengan Bu Yani sebelumnya meninggalkan kesan yang kurang menyenangkan, aku mencoba berpikir positif. Aku yakin, jika aku terus berusaha, dia akhirnya akan menerimaku. Di rumah, aku mulai menyusun rencana. Aku menuliskan daftar belanja untuk hidangan khas Lebaran. Aku ingin membantu di dapur ketika kami berkumpul di rumah Bu Yani nanti. Namun, di antara semua hidangan, ada satu yang paling menarik perhatianku, nastar. Dari cerita-cerita yang kudengar, Bu Yani sangat menyukai nastar buatan Intan. Mantan istri Mas Zidni itu konon sangat pandai membuat kue, dan nastarnya selalu menjadi favorit keluarga setiap kali Lebaran tiba. Aku merasa tertantang. Jika aku bisa membuat nastar yang enak, mungkin Bu Yani akan mulai melihatku dalam pandangan yang berbeda. "Aku mau coba buat nastar, Mas," kataku pada suatu malam, saat aku dan Mas Zidni duduk di ruang tamu setelah berbuka puasa. "Nastar?" tanya Mas Zidni dengan mata berbinar. "Kamu belum pernah buat sebelumnya, kan?" Aku menggeleng, tersenyum penuh semangat. "Belum, tapi aku bisa belajar. Aku sudah mencari resepnya, dan aku yakin kalau aku berlatih, aku bisa membuatnya enak."
Mas Zidni tertawa kecil dan mengusap kepalaku dengan lembut. Aku suka semangatmu, Din. Tapi jangan merasa harus membuktikan apapun ke ibu. Ya, dia memang suka nastar buatan Intan, tapi itu bukan berarti dia tidak bisa menyukai buatanmu juga. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu bahwa aku memang ingin membuktikan sesuatu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa menjadi bagian dari keluarga ini, bahwa aku juga bisa membuat sesuatu yang disukai oleh Bu Yani. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar untuk membeli semua bahan yang dibutuhkan. Tepung terigu, mentega berkualitas baik, keju, telur, dan tentu saja, selai nanas. Aku bahkan memilih nanas segar untuk membuat selai sendiri, karena aku ingin nastarku terasa lebih istimewa. Begitu pulang, aku langsung bersiap di dapur. Aku membuka resep yang sudah kucatat, memastikan bahwa aku mengikuti setiap langkah dengan benar. Aku mulai membuat adonan, mencampurkan mentega dan gula hingga lembut, menambahkan kuning telur satu persatu, lalu memasukkan tepung hingga adonannya kalis. Aku merasakan teksturnya dengan tanganku, memastikan bahwa adonannya cukup lembut tapi tidak terlalu lengket. Setelah adonan siap, aku mulai membentuknya menjadi bola-bola kecil, memasukkan sedikit selai nanas di tengahnya, lalu menutupnya dengan hati-hati. Aku mencoba membuat ukuran yang sama agar hasilnya seragam. Aku ingin setiap nastar terlihat cantik, seperti yang sering kulihat di foto-foto resep yang kupelajari. Saat akhirnya aku memasukkan loyang ke dalam oven, jantungku berdebar-debar. Aku duduk di depan oven, mengamati nastar yang perlahan berubah warna keemasan. Bau harum mentega dan nanas mulai menyebar ke seluruh dapur, membuatku semakin bersemangat. Aku berharap, ketika aku membawanya ke rumah Bu Yani nanti, dia akan menyukainya. Setelah beberapa saat, nastarku akhirnya matang. Aku mengeluarkan loyang dengan hati-hati, meniup-niup jari karena panasnya. Aku menatap hasil kerja kerasku, nastar-nastar kecil yang mengkilap, dengan lapisan kuning keemasan yang tampak sempurna. Aku mengambil satu, meniupnya perlahan, lalu menggigitnya dengan penuh harap. Lembut, gurih, manisnya pas. Aku tersenyum sendiri. Ini mungkin pertama kalinya aku membuat nastar, tapi rasanya cukup enak. Aku merasa bangga dengan hasilnya. Malam itu, aku memasukkan nastarku ke dalam toples-toples kaca, mengikatnya dengan pita emas agar terlihat lebih cantik. Aku membayangkan momen saat aku menyerahkan toples itu kepada Bu Yani, berharap dia akan tersenyum dan mengakui bahwa aku juga bisa membuat sesuatu yang istimewa. Aku tidak tahu bahwa keesokan harinya, semua harapanku akan runtuh seketika. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari raya, dan aku ingin memastikan bahwa segala persiapanku berjalan dengan sempurna. Aku berjalan ke dapur dengan penuh semangat, membuka lemari tempat aku menyimpan toples-toples nastar buatanku semalam. Aku menatapnya dengan bangga. Kue-kue kecil berwarna keemasan itu terlihat begitu cantik dan menggiurkan. Ini adalah hasil kerja kerasku, bukti bahwa aku ingin menjadi bagian dari keluarga Mas Zidni dengan sebaik mungkin. Aku mengambil satu toples dan membukanya, mencium aroma mentega dan nanas yang masih segar. Aku tak bisa menahan senyum. Rasanya sudah pas, teksturnya lembut, dan tampilannya cukup menarik. Aku yakin, meskipun aku masih pemula dalam membuat kue, nastarku ini layak untuk disajikan di meja keluarga besar Mas Zidni. Mas Zidni datang ke dapur dan melihatku tengah memeriksa kue-kue itu. Dia tersenyum, lalu mengambil satu dan menggigitnya. Enak, Din, katanya sambil mengangguk puas. Aku yakin ibu pasti suka. Aku menghela napas lega. Semoga saja, Mas. Aku ingin ibu menerimaku. Setidaknya aku ingin dia melihat bahwa aku juga bisa berusaha. Mas Zidni mengusap punggungku dengan lembut. Ibu memang agak sulit, tapi kamu tidak perlu terlalu memaksakan diri. Yang penting, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tersenyum kecil, meskipun dalam hati aku tahu bahwa aku masih berharap lebih dari sekadar melakukan yang terbaik. Aku ingin pengakuan. Aku ingin merasakan bahwa usahaku dihargai. Menjelang siang hari setelah sholat Eid harinya, kami bersiap berangkat ke rumah Bu Yani. Aku memasukkan toples-toples nastarku ke dalam tas dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang retak atau hancur. Di dalam mobil, aku menggenggam tangan Mas Zidni erat-erat,
mencoba menenangkan debaran jantungku yang mulai tak menentu. Ketika kami tiba di rumah Bu Yani, suasana sudah ramai dengan saudara-saudara yang berkumpul. Aku melangkah masuk dengan senyum sopan, menyalami semua orang, dan terakhir, menghampiri Bu Yani yang duduk di ruang tamu dengan anggun. "Assalamualaikum, Bu," sapaku dengan nada sehangat mungkin. "Waalaikumsalam," jawabnya datar. Matanya sekilas menatapku, lalu beralih ke Mas Zidni. Aku menelan ludah, berusaha mempertahankan senyumanku. Aku lalu mengeluarkan toples nastarku dan menyodorkannya pada Bu Yani dengan penuh harap. "Bu, ini saya buat nastar untuk lebaran. Semoga Ibu suka." Bu Yani mengambil toples itu dengan gerakan pelan, seakan sedang menilai apakah isinya layak untuk dicoba atau tidak. Dia membuka tutupnya, mengambil satu nastar, lalu menggigitnya perlahan. Semua orang di ruangan itu tampak menunggu reaksinya, dan aku sendiri menahan napas, berharap bahwa kali ini, aku akan mendapatkan sedikit pujian. Tapi, yang keluar dari bibir Bu Yani hanyalah gumaman pelan. Aku menunggu, jantungku berdetak lebih cepat. Bu Yani menatapku sebentar, lalu berkata dengan nada datar, "Rasanya biasa saja. Tidak seenak nastar buatan Intan." Seolah ada sesuatu yang menamparku keras. Aku tercekat, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku sudah menduga bahwa Bu Yani mungkin tidak akan langsung memuji, tetapi mendengar perbandingan itu secara langsung tetap terasa menyakitkan. Ruangan terasa hening sejenak. Beberapa anggota keluarga tampak saling bertukar pandang, sementara Mas Zidni langsung menoleh ke arah ibunya dengan tatapan yang tidak senang. "Ibu," katanya, mencoba menegur dengan halus. Tapi Bu Yani hanya mengangkat bahu. "Apa? Ibu hanya jujur. Intan selalu membuat nastar yang lumar di mulut. Rasanya lebih kaya, lebih wangi. Ini," dia menggeleng kecil, "biasa saja." Aku menelan ludah, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadaku. Aku tahu bahwa aku tidak boleh menunjukkan kekecewaanku di depan semua orang. Aku harus tetap tersenyum, harus tetap bersikap sopan. Jadi, aku memaksakan sebuah senyum kecil dan berkata, "Oh, begitu ya, Bu. Mungkin saya perlu lebih banyak latihan." "Tentu saja," kata Bu Yani tanpa ragu. "Memasak itu butuh pengalaman. Intan sudah bertahun-tahun membuat nastar, jadi tentu saja dia lebih pandai." Aku hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam hati aku merasa seperti diinjak-injak. Sejak awal aku sudah tahu bahwa bayangan Intan masih kuat di dalam keluarga ini, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan dibandingkan dengan cara yang begitu langsung dan menyakitkan. Mas Zidni tampak tidak senang, dan aku bisa merasakan genggamannya menguat di tanganku, seolah ingin meyakinkanku bahwa dia ada di sisiku. Tapi itu tidak banyak membantu. Penghinaan halus dari Bu Yani sudah telanjur menggores perasaanku. Lebaran seharusnya menjadi hari yang penuh kebahagiaan, tetapi bagi aku, hari itu terasa seperti ujian kesabaran yang begitu berat. Aku mencoba tersenyum dan melanjutkan hari seperti biasa, tetapi di dalam hati, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakan kejadian ini. Aku sudah berusaha. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi bagi Bu Yani, aku tetap bukan Intan. Dan mungkin, aku tidak akan pernah bisa menjadi seperti dia di matanya. Hari itu seharusnya menjadi momen kebersamaan, momen penuh kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Tapi bagi aku, Lebaran tahun ini terasa begitu dingin. Aku duduk di sudut ruang tamu rumah Bu Yani, mencoba tetap tersenyum meski hatiku terasa remuk. Aku masih bisa merasakan tatapan orang-orang setelah Bu Yani melontarkan kalimat tajamnya tadi. "Tidak seenak nastar buatan Intan." Ucapan itu terus terngiang di kepalaku, seperti pisau yang menggores harga diriku sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan yang ingin diterima dalam keluarga suaminya. Aku mencoba mengendalikan perasaan, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini bukan sesuatu yang perlu terlalu diambil hati. Tapi kenyataannya, kata-kata itu telah melukai hatiku lebih dalam dari yang bisa kuperkirakan. Di seberang ruangan, Bu Yani tampak asyik mengobrol dengan beberapa saudara. Suaranya terdengar begitu ringan, seolah-olah dia tidak sadar atau bahkan tidak peduli bahwa kata-katanya tadi telah menyakitiku. Aku ingin percaya bahwa mungkin dia tidak bermaksud jahat, bahwa mungkin dia hanya mengatakan pendapatnya secara jujur.
Tapi mengapa harus selalu ada perbandingan dengan Intan? Mengapa setiap kali aku melakukan sesuatu, harus selalu ada bayangan mantan menantu yang menghantuiku? Aku melirik ke arah Mas Zidni yang duduk di sampingku. Aku tahu dia marah dengan cara ibunya memperlakukanku. Tapi di saat yang sama, dia juga terjebak dalam posisi yang sulit. Bu Yani adalah ibunya, dan aku adalah istrinya. Dia harus menjaga keseimbangan dalam hubungan ini, dan aku tidak ingin mempersulitnya lebih dari yang sudah terjadi. Mas Zidni menggenggam tanganku erat. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Ya, bisiknya pelan, hanya cukup keras untuk kudengar. Aku mengangguk kecil, meskipun aku tahu itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan berbincang dengan beberapa anggota keluarga lainnya, berusaha bersikap normal seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi semakin aku berusaha mengabaikan perasaan ini, semakin sulit rasanya untuk menahan sakit yang menggelayuti hatiku. Saat makan siang tiba, semua orang berkumpul di ruang makan yang besar. Aneka hidangan khas Lebaran tersaji di meja. Opor ayam, rendang, ketupat, sambal goreng ati, dan berbagai macam kue kering. Aku duduk di antara para perempuan keluarga besar, membantu menyusun piring dan menyajikan makanan. Aku ingin tetap terlihat sebagai menantu yang baik, yang tidak mudah tersinggung, yang bisa menahan diri meskipun hatinya terluka. Tapi ternyata, Bu Yani belum selesai. Saat aku menuangkan teh ke dalam cangkirnya, dia menatapku dan berkata, "Dinda, kamu belajar bikin nastar dari siapa?" Aku terkejut dengan pertanyaannya, tapi aku berusaha tetap tenang. "Dari internet, Bu. Saya lihat beberapa resep dan mencoba mengikuti langkah-langkahnya." Bu Yani mengangkat alis, seolah itu adalah jawaban yang mengecewakannya. "Ah, pantesan. Makanya, kalau belajar masak itu harus ada gurunya, bukan cuma lihat-lihat dari internet. Masakan itu soal rasa dan teknik, bukan sekadar ikut-ikutan." Beberapa orang di meja makan tersenyum simpul, ada yang hanya menunduk tanpa berkomentar. Aku bisa merasakan darahku naik ke wajah, tapi aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku tersinggung. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap sopan. "Iya, Bu. Mungkin saya perlu banyak belajar lagi," jawabku dengan suara sehalus mungkin. Bu Yani menyeringai kecil, lalu mengambil sendok dan menyendok opor ke dalam piringnya. "Ya, nanti coba saja belajar dari yang lebih berpengalaman. Seperti Intan, misalnya. Dia dulu belajar masak langsung dari ibunya. Makanya hasilnya selalu enak." Sekali lagi, Intan. Seakan-akan aku tidak akan pernah bisa lepas dari bayangannya. Aku merasa seperti sedang duduk di meja penghakiman, di mana setiap yang kulakukan selalu dibandingkan dengan mantan istri suamiku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa marah, tidak bisa membalas, karena itu hanya akan memperburuk keadaanku di mata keluarga ini. Tapi di dalam hati, aku mulai merasa lelah. Setelah makan siang selesai, aku berdiri dari kursi dan berpura-pura sibuk merapikan meja. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk menghindari lebih banyak komentar menyakitkan. Aku membawa beberapa piring kotor ke dapur, mencuci mereka dengan perlahan sambil mencoba menenangkan detak jantungku yang berdegup cepat. Beberapa saat kemudian, Mas Zidni masuk ke dapur dan berdiri di sampingku. Dia tidak langsung berbicara, hanya mengambil handuk dan mulai mengeringkan piring-piring yang sudah kucuci. Kami bekerja dalam diam, tetapi aku bisa merasakan kehangatan dan dukungannya yang diam-diam. "Aku minta maaf." "Ya," katanya akhirnya, dengan suara pelan. Aku menoleh padanya, terkejut. "Kenapa minta maaf, Mas? Ini bukan salah kamu. Tapi ini juga bukan sesuatu yang harus kamu hadapi sendiri," katanya, meletakkan piring terakhir di rak. Dia menatapku dengan mata penuh kasih. "Ibu memang keras. Aku tahu itu. Tapi aku tidak mau kamu merasa sendirian dalam situasi ini." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. "Aku cuma ingin diterima, Mas." Suaraku bergetar. "Aku tahu aku bukan Intan. Aku tidak ingin menggantikan dia. Aku hanya ingin dianggap sebagai diriku sendiri." Mas Zidni mengangguk, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku bersandar di dadanya, merasakan kehangatan yang sangat kubutuhkan di saat seperti ini. "Kamu sudah cukup, Din," bisiknya.
Kamu tidak harus membuktikan apapun ke ibu. Yang penting, aku tahu siapa kamu, dan aku mencintai kamu apa adanya. Aku menghela napas panjang. Aku ingin percaya pada kata-katanya, ingin meyakinkan diriku bahwa aku tidak perlu terus-menerus mencari validasi dari Bu Yani. Tapi aku tahu, selama aku masih menjadi bagian dari keluarga ini, aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar diterima sepenuhnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena ini. Aku akan tetap berdiri, tetap menjadi diriku sendiri, dan tetap mencintai suamiku tanpa perlu mengubah siapa aku hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Sejak hari Lebaran itu, hubungan aku dan Bu Yani semakin terasa tegang. Aku mencoba bersikap biasa saja, mencoba menepis perasaan terluka setiap kali bertemu dengannya, tapi kata-kata tajam yang keluar dari bibirnya selalu mengingatkanku bahwa aku tidak pernah cukup di matanya. Bukan hanya soal nastar, tapi hampir semua yang aku lakukan selalu dibandingkan dengan Intan. Pagi itu, aku dan Mas Zidni mengunjungi rumah Bu Yani seperti biasa. Aku membawa buah tangan berupa bolu pandan yang kubuat sendiri. Aku masih berharap, sekecil apapun, bahwa suatu hari Bu Yani akan melihat usahaku dan menerimaku dengan hati yang lebih terbuka. Tapi begitu kami duduk di ruang tamu dan aku menyerahkan bolu itu padanya, dia hanya melirik sekilas sebelum berkata, "Kamu buat sendiri?" Aku mengangguk dengan senyum canggung. "Iya, Bu. Saya coba resep baru." Bu Yani membuka kotak bolu itu dan melihatnya dengan ekspresi datar. Dia lalu memotong sepotong kecil dan mencicipinya. Sekali lagi, aku menahan napas, menunggu reaksinya. Gumamnya pelan. Lumayan. Tapi agak kering. Dulu, kalau Intan bikin bolu, teksturnya lebih lembut. Aku merasakan gelombang kekecewaan menghantam dadaku. Lagi-lagi, perbandingan itu. Aku menelan ludah, mencoba tetap tersenyum meski hatiku mencelos. Aku tidak ingin menunjukkan bahwa aku tersinggung, karena aku tahu itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Mas Zidni, yang duduk di sampingku, mulai kehilangan kesabarannya. "Bu," katanya dengan nada yang sedikit lebih tegas. "Kenapa harus selalu dibandingkan dengan Intan? Dinda sudah berusaha." Bu Yani menatapnya dengan tajam. "Ya, memang harus dibandingkan, Zid. Dinda ini istrimu sekarang. Wajar kalau ibu ingin dia bisa lebih baik dalam segala hal, apalagi dalam hal-hal yang penting buat keluarga." Aku mengepalkan tanganku di pangkuan, mencoba mengendalikan perasaan yang semakin memanas di dalam diriku. Aku tidak ingin bertengkar, tidak ingin memperburuk keadaan. Tapi setiap kata-kata Bu Yani terasa seperti paku yang menancap di hatiku. Setelah kunjungan itu, aku mulai berpikir ulang tentang bagaimana aku harus menghadapi situasi ini. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus berharap Bu Yani akan berubah dalam waktu singkat. Mungkin, selama masih ada bayangan Intan dalam pikirannya, aku tidak akan pernah benar-benar diakui. Aku menceritakan semua yang kurasakan kepada Mas Zidni di perjalanan pulang. "Mas, aku benar-benar sudah berusaha," kataku dengan suara bergetar. "Aku ingin diterima, aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tapi rasanya ibu tidak pernah melihatku sebagai diriku sendiri. Aku hanya dianggap sebagai pengganti." Mas Zidni menghela napas panjang, matanya lurus menatap jalan. "Aku tahu, sayang. Aku tahu ini berat buat kamu. Aku juga kesal melihat ibu terus bersikap seperti itu." Aku menatapnya penuh harap. "Lalu, kita harus bagaimana, Mas? Aku tidak mau terus merasa seperti ini." Dia menggenggam tanganku erat. "Kita hadapi bersama. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian." Meskipun kata-kata itu memberiku sedikit ketenangan, aku tetap merasa bahwa ini bukan masalah yang bisa selesai hanya dengan kata-kata. Aku harus mulai memikirkan cara untuk menghadapi Bu Yani dengan lebih tegas tanpa kehilangan rasa hormatku kepadanya. Aku harus mulai berdiri untuk diriku sendiri, karena aku tidak bisa terus membiarkan perasaan ini menggerogoti kebahagiaanku dalam pernikahan ini. Aku selalu percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa jika kita sungguh-sungguh berusaha dan bersabar, maka pada akhirnya orang-orang akan melihat ketulusan kita. Tapi kenyataannya, usaha sebesar apapun yang aku lakukan di rumah ini seolah tidak ada artinya di mata Bu Yani.
Setelah kejadian di hari raya dan perbandingan tanpa henti dengan Intan, aku memutuskan untuk lebih banyak berusaha dalam segala hal. Aku mulai lebih serius belajar memasak, mencoba berbagai resep, membaca buku, dan bahkan menonton video tutorial agar bisa meningkatkan keterampilanku di dapur. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga bisa menjadi menantu yang baik, bahwa aku bisa menjadi istri yang pantas untuk Mas Zidni. Setiap akhir pekan, aku menyempatkan diri untuk membuat makanan yang bisa kubawa ke rumah Bu Yani. Kadang aku membuat bolu kukus, kadang opor ayam, kadang pula rendang. Aku ingin melihat wajahnya sedikit melunak, ingin mendengar setidaknya satu kalimat pujian keluar dari bibirnya. Tapi setiap kali aku membawa sesuatu, ekspresinya tetap sama, dingin dan tidak terkesan. Suatu hari, aku membawa semangkuk sayur asem ke rumahnya. Aku tahu bahwa itu adalah salah satu makanan favoritnya, dan aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk memasaknya dengan rasa yang pas. Aku memasukkan irisan jagung, melinjo, kacang panjang, dan daun salam sesuai dengan resep yang kubaca. Aku bahkan bertanya pada ibuku sendiri bagaimana cara membuatnya lebih gurih tanpa terlalu asam. Ketika aku menyajikan sayur asem itu di meja makan, Bu Yani hanya melirik sekilas. Dia mengambil sendok, mencicipinya sedikit, lalu meletakkan sendoknya kembali dengan ekspresi netral. Aku menunggu, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang baik. Tapi kemudian dia menghela napas kecil dan berkata, "Bumbunya kurang terasa. Kurang lama meresap." Hatiku kembali mencelos. Aku menelan kekecewaan itu bulat-bulat, memaksakan senyum kecil di bibirku. "Oh, baik, Bu. Mungkin lain kali saya bisa coba cara lain," jawabku, berusaha tetap tenang. Bu Yani hanya mengangkat bahunya dan kembali makan tanpa menoleh ke arahku lagi. Setelah kejadian itu, aku mulai menyadari sesuatu. Tidak peduli seberapa besar usahaku, Bu Yani memang tidak berniat untuk menerimaku. Aku bisa memasak makanan terbaik di dunia sekalipun, tapi tetap saja, di matanya, aku tidak akan pernah bisa menggantikan Intan. Aku menceritakan semuanya kepada Mas Zidni malam itu saat kami berdua duduk di teras rumah. Aku tidak menangis, tapi suaraku bergetar menahan emosi. "Mas, aku sudah berusaha. Aku sudah mencoba semuanya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Mas Zidni menatapku dengan penuh kasih, lalu menggenggam tanganku. "Aku tahu, sayang. Aku lihat semua usahamu. Aku tahu kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa, Mas?" tanyaku lirih. "Kenapa rasanya seperti tidak ada gunanya? Aku selalu berusaha, tapi tetap saja ibu tidak pernah menganggap aku cukup." Mas Zidni menghela napas panjang. "Ibu memang keras, Din. Mungkin dia masih belum bisa menerima bahwa hidup terus berjalan, bahwa aku sudah menikah lagi. Aku yakin, ini bukan tentang kamu secara pribadi, tapi lebih kepada kenyataan bahwa Intan sudah pergi dan ibu belum bisa benar-benar merelakannya." Aku diam, mencerna kata-kata suamiku. Aku tahu ada benarnya, bahwa masalah ini bukan hanya tentang aku, tapi lebih kepada perasaan Bu Yani yang belum bisa menerima perubahan. Tapi itu tidak membuat luka di hatiku menjadi lebih ringan. "Lalu aku harus apa, Mas?" Suaraku nyaris berbisik. Mas Zidni meremas jemariku pelan. "Kamu tidak perlu terus membuktikan diri ke ibu kalau itu hanya akan membuatmu sakit. Aku menikah dengan kamu karena aku mencintaimu, bukan karena kamu harus menyenangkan orang lain." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku tahu Mas Zidni ada di pihakku, bahwa dia tidak akan membiarkanku menghadapi ini sendirian. Tapi aku juga tahu, selama aku masih berharap pengakuan dari Bu Yani, aku akan terus merasa sakit hati. Sejak hari itu, aku mulai mengubah pola pikirku. Aku tetap berusaha menjadi menantu yang baik, tetap membantu di rumah Bu Yani jika dibutuhkan, tetap memasak dan membawa makanan sesekali, tapi aku berhenti menunggu validasi darinya. Aku berhenti berharap mendapatkan pujian atau pengakuan. Aku melakukan semua itu bukan lagi untuk membuat Bu Yani terkesan, tapi karena aku memang ingin melakukannya sebagai bagian dari keluarga. Namun, ternyata sikap baru ini justru membuat Bu Yani semakin kesal. "Akhir-akhir ini kok kamu jadi dingin, ya?" katanya suatu hari saat kami duduk bersama di ruang tamu. "Biasanya rajin bawa makanan, sekarang jadi biasa aja." Aku tersenyum kecil. "Oh, saya tetap masak, Bu.
Tapi saya pikir mungkin ibu bosan kalau saya terlalu sering membawa makanan. Bu Yani menyipitkan matanya, seperti tidak puas dengan jawabanku. Jangan cepat menyerah, Dinda. Kalau mau jadi istri yang baik, harus mau belajar terus. Intan dulu juga awalnya sering salah, tapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Lagi-lagi Intan. Aku sudah berhenti membandingkan diriku dengannya, tapi rupanya Bu Yani belum. Aku menarik napas panjang dan berkata dengan suara yang lebih tenang. Saya tidak menyerah, Bu. Saya hanya ingin lebih santai dan tidak terlalu memaksakan diri. Aku melihat ekspresi Bu Yani sedikit berubah. Seolah dia baru menyadari sesuatu, bahwa aku tidak lagi putus asa untuk mendapatkan pengakuannya. Bahwa aku tidak lagi berusaha mati-matian untuk menyenangkan hatinya. Dan mungkin, justru itulah yang membuatnya mulai memandangku dengan cara yang berbeda. Aku selalu berusaha menahan diri. Aku tahu posisiku sebagai menantu, tahu bahwa aku harus tetap menghormati ibu mertua, tidak peduli seberapa tajam kata-kata yang keluar dari bibirnya. Tapi kesabaran seseorang ada batasnya. Dan hari itu, batas kesabaranku akhirnya runtuh. Seperti biasa, aku dan Mas Zidni berkunjung ke rumah Bu Yani. Aku sudah menyiapkan beberapa makanan untuk dibawa, meskipun aku tidak lagi berharap mendapatkan pujian. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tetap peduli, tetap berusaha menjadi bagian dari keluarga ini meskipun pengakuan darinya terasa mustahil. Namun, begitu kami sampai di sana, aku langsung merasa suasana hatinya sedang tidak baik. Wajahnya masam, dan dia menatapku dengan pandangan yang lebih tajam dari biasanya. Aku sudah terbiasa dengan sikap dinginnya, tapi kali ini aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaksukaannya padaku. Saat kami duduk di meja makan, Bu Yani menatapku dengan ekspresi menilai sebelum akhirnya berkata, "Dinda, kamu ini sebenarnya bisa masak atau tidak?" Pertanyaan itu begitu mendadak dan menusuk. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami arah pembicaraannya. "Maksud ibu?" tanyaku, berusaha tetap sopan meskipun ada rasa tidak nyaman yang mulai muncul di hatiku. Bu Yani menghela napas, seolah malas untuk menjelaskan lebih lanjut. "Masakan yang kamu bawa selama ini rasanya biasa saja. Aku sudah coba bersabar, berharap kamu bisa lebih baik, tapi sepertinya kamu tidak pernah benar-benar belajar." Aku jadi ingat, waktu Intan masih di sini, dia selalu tahu bagaimana menyajikan makanan yang benar-benar enak. Bahkan tanpa harus aku ajari, dia sudah bisa menyesuaikan seleraku. Aku merasakan panas menjalar ke dadaku. Aku sudah terbiasa dibandingkan dengan Intan. Sudah sering mendengar namanya disebut seolah dia adalah standar kesempurnaan yang tidak bisa kugapai. Tapi kali ini, nadanya lebih merendahkan. Seolah semua usahaku selama ini tidak ada gunanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, "Bu, saya memang bukan Intan. Saya tidak bisa memasak seperti dia, dan mungkin memang tidak akan pernah bisa seperti dia. Tapi saya sudah berusaha sebaik mungkin. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk membuat makanan yang sesuai dengan selera ibu. Kalau rasanya masih tidak enak, saya minta maaf. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Bu Yani mendengus kecil. "Kalau memang mau belajar, harusnya bisa. Jangan jadikan alasan kalau kamu bukan Intan. Seorang istri itu harus bisa menyesuaikan diri dengan keluarga suaminya. Kalau tidak bisa masak enak, bagaimana mau mengurus suami dengan baik?" Aku menatapnya, dadaku naik turun menahan emosi. Aku ingin tetap tenang, ingin menyelesaikan percakapan ini dengan kepala dingin, tapi kata-katanya benar-benar menusuk. Aku tidak hanya merasa diremehkan sebagai menantu, tapi juga sebagai istri. Seolah semua yang kulakukan untuk Mas Zidni tidak ada artinya hanya karena aku tidak bisa memasak seperti mantan istrinya. "Maaf, Bu," kataku dengan suara lebih tegas. "Tapi saya rasa yang lebih penting dalam pernikahan adalah kebahagiaan suami, bukan hanya soal masakan. Selama ini, saya dan Mas Zidni baik-baik saja, dan saya selalu berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Kalau ibu merasa masakan saya kurang enak, saya bisa belajar lagi. Tapi saya tidak bisa terus dibandingkan dengan seseorang yang sudah tidak ada di sini." Ruangan menjadi sunyi. Mas Zidni yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Bu, cukup. Jangan terus membandingkan Dinda dengan Intan. Ini tidak adil untuk dia.
Bu Yani terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada sinis. Zidni, kamu mungkin membela istrimu sekarang. Tapi suatu hari nanti kamu akan sadar bahwa masakan yang enak itu penting dalam rumah tangga. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Jadi, di matanya, pernikahan hanya soal makanan? Hanya soal bagaimana seorang istri bisa memasak dengan baik? Aku bangkit dari kursi, tidak bisa lagi menahan emosiku. Bu, saya menghormati ibu sebagai mertua saya. Tapi saya juga ingin dihormati sebagai istri Mas Zidni. Saya tidak meminta ibu untuk menyukai saya. Tapi setidaknya jangan terus merendahkan saya. Bu Yani menatapku dengan ekspresi terkejut. Mungkin dia tidak menyangka bahwa aku akhirnya berani berbicara seperti ini. Mas Zidni menggenggam tanganku dan berkata, "Ayo, Din, kita pulang." Aku menatap Bu Yani sejenak, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Entah itu permintaan maaf atau sekadar mengakui bahwa aku punya hak untuk dihormati. Tapi dia hanya diam, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Saat kami berjalan keluar dari rumah itu, aku merasa lega dan sekaligus takut. Lega karena akhirnya aku bisa mengungkapkan perasaanku, tapi takut karena aku tidak tahu bagaimana reaksi Bu Yani setelah ini. Aku tidak tahu apakah pertengkaran ini akan membuat hubunganku dengannya semakin buruk, atau justru menjadi titik balik bagi kami. Yang aku tahu pasti, hari itu aku tidak lagi hanya diam menerima hinaan. Aku sudah berani berbicara untuk diriku sendiri. Dan mungkin, itu adalah langkah pertama menuju perubahan yang selama ini aku harapkan. Setelah pertengkaran itu, aku merasa campur aduk. Aku lega karena akhirnya bisa mengungkapkan isi hatiku. Tapi di sisi lain, aku juga takut dengan dampaknya. Aku tahu Bu Yani bukan tipe orang yang mudah melupakan sesuatu. Dan aku yakin dia tidak akan diam saja setelah aku berani membantahnya. Namun, di tengah ketidakpastian ini, ada satu hal yang membuatku merasa lebih tenang. Mas Zidni. Saat kami sampai di rumah, aku langsung duduk di sofa, mencoba meredakan gejolak emosi yang masih berkecamuk di dalam diriku. Tanganku gemetar sedikit, dan aku masih bisa merasakan denyut jantungku yang lebih cepat dari biasanya. Mas Zidni duduk di sampingku, menatapku dengan penuh perhatian. "Sayang," katanya lembut, menggenggam tanganku erat, "aku tahu ini pasti berat buat kamu." Aku menoleh ke arahnya, menatap mata hangatnya yang penuh kasih. "Mas, aku sudah berusaha. Aku sudah mencoba bertahan, mencoba bersabar, mencoba membuktikan bahwa aku bisa menjadi menantu yang baik. Tapi sepertinya tidak ada yang cukup bagi ibu." Mas Zidni menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku tahu. Aku melihat semua yang kamu lakukan, dan aku menghargai setiap usahamu. Aku juga marah melihat bagaimana ibu terus membandingkan kamu dengan Intan. Itu tidak adil." Mendengar kata-kata itu, mataku mulai terasa panas. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang, Mas?" tanyaku pelan. Mas Zidni menggenggam tanganku lebih erat. "Kamu tidak harus melakukan apapun yang tidak membuat kamu bahagia, Din. Aku tidak menikah dengan kamu supaya kamu harus terus membuktikan dirimu ke ibu. Aku menikah dengan kamu karena aku mencintai kamu, apa adanya." Kata-kata itu langsung menusuk ke dalam hatiku. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan haru. Tapi bagaimana dengan ibu? Aku tidak mau hubungan Mas dengan beliau jadi buruk karena aku. Mas Zidni tersenyum tipis, meskipun aku bisa melihat ada kelelahan di matanya. Ibu memang keras kepala. Dia punya caranya sendiri dalam melihat dunia. Dan mungkin butuh waktu lama sampai dia bisa benar-benar menerima kamu. Tapi aku tidak akan membiarkan dia terus menyakitimu. Aku akan bicara dengannya. Aku terkejut mendengar itu. "Mas serius?" Dia mengangguk mantap. "Ya, aku harus. Selama ini, aku membiarkan ibu berkata apapun, karena kupikir kamu bisa menghadapinya. Tapi aku sadar, itu tidak adil buat kamu. Aku seharusnya melindungi kamu sejak awal." Aku terdiam, membiarkan kata-katanya meresap dalam hatiku. Selama ini, aku memang selalu berusaha menenangkan diri sendiri, selalu mencoba mengerti posisi Bu Yani, selalu berusaha sabar. Tapi aku lupa bahwa aku tidak seharusnya menghadapi semuanya sendirian.
Aku menyandarkan kepalaku ke bahu Mas Zidni, merasakan ketenangan yang perlahan mengisi hatiku. "Terima kasih, Mas," bisikku. "Aku cuma takut, kalau ini akan membuat hubungan kalian semakin buruk." Mas Zidni mengusap kepalaku lembut. "Jangan khawatir. Ibu tetap ibuku, dan aku tetap anaknya. Aku akan bicara dengannya dengan cara yang baik. Tapi yang paling penting, aku ingin ibu tahu bahwa dia tidak bisa terus memperlakukan kamu seperti ini." Aku tidak bisa menahan air mata yang akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena merasa sangat dihargai. Sejak menikah, aku selalu merasa harus berjuang sendiri untuk mendapatkan tempat di keluarga ini. Tapi sekarang, aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Aku punya Mas Zidni yang selalu ada untukku, yang siap berdiri di sisiku meskipun itu berarti harus berhadapan dengan ibunya sendiri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak perlu membuktikan apapun. Aku tidak perlu terus berusaha mencari pengakuan dari seseorang yang mungkin tidak akan pernah menerimaku sepenuhnya. Yang penting adalah aku dan Mas Zidni masih bersama, masih saling mencintai, dan masih siap menghadapi apapun bersama-sama. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Bu Yani nanti setelah mendengar Mas Zidni berbicara dengannya. Aku tidak tahu apakah dia akan semakin membenciku, atau justru mulai menyadari sesuatu. Tapi yang aku tahu pasti, aku tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi semuanya. Aku memiliki seseorang yang benar-benar mencintaiku dan siap membelaku. Dan itu, bagiku, sudah lebih dari cukup. Aku pikir, setelah pertengkaranku dengan Bu Yani dan dukungan penuh dari Mas Zidni, hubungan kami dengan ibu mertuaku akan mulai membaik, atau setidaknya mereda. Tapi ternyata, aku salah. Masalah ini masih jauh dari selesai, dan aku harus menghadapi sesuatu yang bahkan lebih sulit, kembalinya Intan ke dalam kehidupan kami. Hari itu, aku dan Mas Zidni kembali berkunjung ke rumah Bu Yani setelah beberapa minggu tidak bertemu. Meskipun suasana hati masih terasa canggung sejak pertengkaran terakhir, aku tetap berusaha bersikap sopan dan menghormatinya. Aku berharap bahwa waktu telah membuatnya sedikit melunak. Namun, begitu aku melangkah masuk ke rumah, aku dikejutkan oleh pemandangan yang tidak kusangka. Seorang wanita duduk di ruang tamu dengan santai, berbincang akrab dengan Bu Yani. Intan. Wanita yang selama ini menjadi bayangan dalam pernikahanku. Wanita yang selalu disebut-sebut oleh Bu Yani sebagai sosok istri sempurna. Kini, dia ada di hadapanku, tersenyum seolah tidak pernah terjadi apapun di antara kami. "Oh, Zidni, Dinda, kalian datang," seru Bu Yani dengan suara yang terdengar lebih ceria dari biasanya. "Lihat siapa yang mampir hari ini." Aku dan Mas Zidni saling bertukar pandang sejenak sebelum melangkah lebih dekat. Intan berdiri, menyambut kami dengan senyum ramah. "Hai, Zidni." "Hai, Dinda," sapanya dengan nada yang terdengar terlalu manis di telingaku. Aku membalas dengan anggukan kecil. "Hai." Mas Zidni tampak sedikit kaget tapi berusaha tetap tenang. "Kapan kamu datang, Tan?" tanyanya. Intan tersenyum lembut. "Baru saja. Aku kebetulan ada urusan di kota ini, jadi sekalian mampir untuk menjenguk ibu." Dia menoleh ke Bu Yani dengan ekspresi penuh kasih sayang, lalu menambahkan, "Aku sudah lama tidak kesini, jadi aku kangen." Aku melihat bagaimana mata Bu Yani berbinar mendengar ucapan itu. Aku tahu dia sangat senang dengan kehadiran Intan, dan itu membuat hatiku terasa sedikit nyeri. Seolah-olah aku bukan bagian dari keluarganya, seolah-olah aku hanyalah orang luar yang kebetulan menikah dengan putranya. "Dinda, duduklah," kata Bu Yani, kali ini dengan nada yang lebih dingin. "Kebetulan Intan tadi membawa sesuatu untuk kita." Aku duduk di samping Mas Zidni, mencoba menenangkan hatiku. Tak lama kemudian, Bu Yani meletakkan sebuah kotak di meja, membukanya, dan memperlihatkan isinya. Nastar. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku bisa menebak kemana arah pembicaraan ini akan pergi. "Coba, Din, makan satu," kata Bu Yani dengan nada yang jelas ingin menantangku. "Biar kamu tahu bagaimana rasa nastar yang benar-benar enak." Aku menatap nastar itu, lalu menoleh ke Intan yang hanya tersenyum kecil. Aku tahu dia tidak berniat terbuka untuk menyakitiku, tapi tetap saja,
kehadirannya di sini dan bagaimana Bu Yani memperlakukannya membuatku merasa semakin kecil. Mas Zidni langsung meraih satu dan menggigitnya terlebih dahulu. Ya, enak, komentarnya singkat. Aku tahu dia hanya berusaha netral, tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi Bu Yani tidak berhenti di situ. Nah, kan, ini baru namanya nastar yang lembut, lumer di mulut. Intan memang selalu berbakat dalam membuat kue. Kamu harus belajar banyak dari dia, Dinda. Hatiku mencelos. Aku sudah berusaha untuk tidak tersinggung, sudah mencoba bersikap dewasa, tapi rasanya seperti pisau yang menusuk tepat ke dalam luka yang belum sembuh. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap Bu Yani dengan penuh ketenangan. Bu, kataku perlahan, saya tahu Intan memang pandai memasak. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya lebih baik dari dia. Tapi tolong, jangan terus membandingkan saya dengannya. Saya adalah saya, dan saya punya cara sendiri untuk mencintai keluarga ini. Ruangan menjadi sunyi. Aku bisa melihat keterkejutan di wajah Bu Yani, sementara Intan menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mas Zidni meremas tanganku pelan, memberi isyarat bahwa dia mendukungku. Bu Yani menghela napas, lalu menggeleng pelan. Ya sudah, kalau kamu memang mau berpikir seperti itu. Aku tidak tahu apakah ini berarti dia mulai menerima kenyataan atau justru semakin membenciku. Tapi yang jelas, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku tidak akan terus membiarkan diriku merasa kalah hanya karena aku bukan Intan. Saat aku menatap Intan, dia tersenyum kecil kepadaku. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa buruk, Dinda, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi tetap saja, meskipun dia tidak berniat menyakitiku, keberadaannya di sini telah membuat luka lama terbuka kembali. Aku tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman yang semakin besar dalam hatiku. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang nastar atau tentang kemampuan memasak. Ini tentang penerimaan, tentang bagaimana aku harus terus berjuang untuk mendapatkan tempat di keluarga ini. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa mendapatkan tempat itu? Atau apakah aku selamanya akan menjadi bayangan dari wanita yang datang sebelumku? Sejak kedatangan Intan kembali ke rumah Bu Yani, suasana menjadi semakin tidak nyaman bagiku. Aku bisa merasakan bahwa hubungan antara aku dan ibu mertuaku yang sudah retak kini semakin rapuh, seolah benang tipis yang kapan saja bisa putus. Meskipun Mas Zidni telah berbicara dengan ibunya dan mencoba menegaskan posisiku sebagai istrinya, sepertinya hal itu tidak banyak mengubah cara pikir Bu Yani. Setiap kali kami berkunjung, aku merasa seperti tamu di rumah yang seharusnya juga menjadi rumahku. Aku tidak pernah benar-benar merasa diterima. Apalagi setelah momen nastar itu, seolah Bu Yani semakin mendapatkan alasan untuk meremehkanku. Dan yang lebih menyakitkan, kehadiran Intan seakan menjadi angin segar bagi ibu mertuaku, seperti seseorang yang sudah lama dinantikannya untuk kembali. Aku bisa melihatnya dari cara Bu Yani berbicara dengan Intan, penuh kehangatan dan kebanggaan, sesuatu yang tidak pernah kuterima sejak aku menjadi menantunya. Dia sering mengajak Intan berbincang panjang lebar, mengenangnya dengan penuh rasa nostalgia, seolah Intan masih bagian dari keluarga ini, sementara aku hanya seseorang yang kebetulan menikah dengan anaknya. Aku berusaha keras menahan perasaan itu, tapi ada saat-saat di mana kesabaranku benar-benar diuji. Seperti hari itu, ketika kami datang ke rumah Bu Yani untuk makan siang, dan entah bagaimana, topik pembicaraan selalu kembali kepada Intan. Zidni, dulu waktu masih sama Intan, kamu selalu terlihat lebih rapi. Sekarang kamu lebih sering pakai baju yang kusut. Apa Dinda tidak pernah menyetrikakan baju untukmu? Aku terdiam, merasakan darahku berdesir. Mas Zidni segera menyanggah. Bu, aku yang memilih untuk berpakaian seperti ini. Jangan salahkan Dinda. Tapi Bu Yani hanya menggeleng dengan ekspresi kecewa. Dulu, Intan selalu memastikan kamu tampil rapi. Dia tahu cara merawat suami. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, berusaha menahan emosi. Aku tahu jika aku menanggapi, itu hanya akan memperburuk situasi. Jadi, aku memilih diam, menelan semua perasaan tidak adil itu dalam hati. Tapi Bu Yani tidak berhenti di situ. Saat makan siang berlangsung,
Dia terus melontarkan komentar-komentar yang membuatku semakin merasa kecil. Nasi goreng ini agak terlalu asin, Dinda. Dulu kalau Intan yang masak, dia selalu tahu takaran yang pas. Aku menahan napas, menatap piringku dengan kosong. Rasanya setiap gigitan yang kutelan berubah menjadi batu di tenggorokanku. Aku menoleh ke Mas Zidni, berharap dia akan membelaku lagi, tapi aku bisa melihat bahwa dia juga mulai merasa lelah dengan situasi ini. Setelah makan, aku memilih untuk membantu di dapur, mencuci piring agar aku bisa sedikit menjauh dari percakapan yang semakin menyakitkan di ruang tamu. Namun, Bu Yani malah mengikuti dan kembali melontarkan kata-kata yang menusuk hatiku. Kalau dipikir-pikir, mungkin Zidni memang tidak seharusnya berpisah dari Intan, gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Aku membeku. Napasku terasa berat, dan untuk beberapa detik, aku tidak bisa bergerak. Aku menatap piring yang sedang kubersihkan, merasakan air hangat menggenang di sudut mataku. Jadi, selama ini, dia benar-benar menginginkan Intan kembali? Apakah aku hanya menjadi penghalang di pernikahan ini? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membalas. Aku tahu ini adalah titik di mana aku tidak bisa terus-menerus diam. Aku berbalik dan menatap Bu Yani dengan mata penuh luka dan ketegasan. Bu, saya tahu bahwa ibu sangat menyukai Intan. Saya tahu bahwa dalam pandangan ibu, dia lebih baik dalam segala hal dibandingkan saya. Tapi tolong, jangan pernah mengatakan bahwa Mas Zidni tidak seharusnya berpisah darinya. Itu masa lalu mereka, Bu. Sekarang saya adalah istrinya. Saya yang menemani dia setiap hari, yang mencoba membangun rumah tangga dengannya. Jika ibu tidak bisa menerima saya, setidaknya hormatilah pernikahan kami. Bu Yani terdiam. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Mungkin karena selama ini aku selalu bersikap diam dan menerima. Tapi kali ini, aku tidak ingin lagi diperlakukan seolah-olah aku tidak ada. Aku meninggalkan dapur dan langsung menuju keluar, berusaha mengendalikan emosiku. Beberapa saat kemudian, Mas Zidni menyusulku. Dia menggenggam tanganku erat, mencoba menenangkan. Kamu nggak salah, Din, katanya lirih. Aku dengar semua yang ibu katakan. Aku benar-benar tidak habis pikir kenapa dia seperti ini. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku masih terasa berat. Aku mulai berpikir, apakah ada gunanya lagi berusaha? Jika sejak awal aku tidak pernah dianggap bagian dari keluarga ini, lalu sampai kapan aku harus terus bertahan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Yani terus terngiang di kepalaku, membuatku semakin sadar bahwa aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan tempat di hatinya. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa terus hidup dalam bayang-bayang Intan? Ataukah ini saatnya aku mulai mempertimbangkan pilihan lain? Pilihan yang lebih baik untuk kebahagiaanku sendiri? Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Yani terus terngiang di kepalaku, membuat dadaku terasa sesak. Aku berbaring di samping Mas Zidni, tapi pikiranku melayang ke banyak hal yang selama ini kupendam. Aku mencintai suamiku, aku ingin mempertahankan rumah tangga ini, tapi aku juga tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang wanita lain. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk diterima, tapi pada akhirnya, tidak peduli seberapa besar usahaku, aku tetaplah orang asing di mata ibu mertuaku. Pagi harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Zidni. Saat dia baru saja selesai mandi dan bersiap untuk bekerja, aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatiku. Mas, panggilku pelan, suaraku sedikit bergetar. Dia menoleh, memasang wajah penuh perhatian. Ada apa, sayang? Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam situasi ini. Aku nggak mau terus merasa seperti orang luar dalam keluarga kita sendiri. Mas Zidni mendekat, menggenggam tanganku dengan lembut. Dinda, aku tahu ibu sudah kelewatan. Aku tahu kamu merasa tersisih, dan aku minta maaf karena selama ini kamu harus menghadapi semuanya sendirian. Aku menggeleng, mataku mulai memanas. Ini bukan salah Mas. Aku capek, Mas. Aku capek berusaha tapi tetap dianggap tidak cukup baik. Aku capek selalu dibandingkan dengan Intan,
seolah aku ini cuma bayangan di rumah tangga kita. Mas Zidni menarik napas dalam, lalu duduk di sampingku. Jadi, kamu mau apa? Apa kamu ingin kita menjauh dari ibu? Aku terdiam, mempertimbangkan pertanyaannya. Menjauh dari Bu Yani? Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Aku hanya ingin dihargai, diterima sebagai bagian dari keluarga, bukan selalu dibandingkan dengan masa lalu. Tapi jika aku tetap bertahan dalam keadaan seperti ini, aku tahu hatiku akan semakin lelah, dan lama-kelamaan perasaan cintaku terhadap pernikahan ini bisa terkikis habis. Aku nggak tahu, jawabku akhirnya, suaraku pelan. Aku cuma ingin kita bisa hidup tanpa terus-terusan dihantui masa lalu. Aku ingin kita fokus membangun keluarga kita sendiri, tanpa harus membuktikan apapun ke ibu. Mas Zidni terdiam lama. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Mungkin dia sedang berpikir keras tentang bagaimana cara menghadapi situasi ini tanpa membuat semuanya semakin buruk. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Baik, kalau itu yang kamu inginkan, aku akan coba bicara dengan ibu lagi. Aku ingin kamu bahagia, Dinda. Aku nggak mau kamu merasa tersiksa dalam pernikahan kita. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih dipenuhi kecemasan. Aku tidak tahu apakah bicara dengan Bu Yani akan mengubah sesuatu, tapi setidaknya, aku tahu bahwa Mas Zidni ada di pihakku. Itu sudah cukup untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mulai melakukan sesuatu yang lebih konkret untuk diriku sendiri. Selama ini, aku terlalu fokus mencoba menyenangkan orang lain sampai lupa untuk membahagiakan diriku sendiri. Aku mulai mencari kesibukan yang membuatku merasa lebih berharga. Sesuatu yang bisa memberiku kepuasan tanpa harus bergantung pada penerimaan Bu Yani. Aku mulai belajar lebih banyak tentang bisnis rumahan, terutama di bidang kuliner. Aku sadar, mungkin aku tidak bisa mengalahkan bayangan Intan dalam hal masakan di mata Bu Yani. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menjadi lebih baik untuk diriku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku juga punya nilai, bahwa aku juga bisa sukses tanpa harus mendapat validasi dari siapapun. Dengan tekad baru ini, aku mulai bereksperimen dengan berbagai resep, mencoba membuat sesuatu yang benar-benar mencerminkan diriku. Aku tidak lagi berusaha meniru Intan atau membandingkan diri dengannya. Aku hanya ingin menemukan keunikan dan kekuatan yang ada dalam diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku merasa seperti akhirnya mengambil kendali atas hidupku sendiri, tanpa perlu terus-menerus dihantui bayangan seseorang dari masa lalu. Tapi, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Aku tahu bahwa Bu Yani tidak akan tiba-tiba berubah begitu saja. Dan aku juga tahu bahwa masih ada banyak ujian yang harus kuhadapi. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki arah. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai melangkah maju. Beberapa bulan setelah aku memutuskan untuk lebih fokus pada diriku sendiri dan membangun keluarga kecilku bersama Mas Zidni tanpa menghiraukan pendapat Bu Yani, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu hari, Mas Zidni menerima telepon dari salah satu tetangga Bu Yani. Wajahnya langsung berubah serius. Matanya menatapku dengan penuh kebingungan dan sedikit kecemasan. Ada apa, Mas? Tanyaku, ikut merasa cemas melihat ekspresinya yang tiba-tiba tegang. Ibu jatuh di kamar mandi, jawabnya pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Kata tetangga, dia kesakitan dan tidak bisa bangun sendiri. Mereka sudah membawanya ke rumah sakit. Aku terdiam. Aku tak menyangka Bu Yani yang selalu terlihat kuat dan penuh energi bisa mengalami sesuatu seperti ini. Meskipun aku tahu beliau tidak pernah benar-benar menyukaiku, tetap saja, mendengar kabar bahwa dia terluka membuat hatiku terasa berat. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berkata, "Kita ke rumah sakit sekarang." Mas Zidni menatapku sejenak, seolah tidak percaya aku langsung ingin pergi. Tapi kemudian dia mengangguk dan segera bersiap. Saat kami tiba di rumah sakit, aku melihat Bu Yani terbaring di ranjang. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Dokter mengatakan bahwa dia mengalami patah tulang di pergelangan kaki akibat terpeleset. Meskipun tidak terlalu parah, dia tetap harus menjalani perawatan dan beristirahat cukup lama agar bisa pulih. Aku berdiri di ambang pintu, tidak tahu apakah aku harus mendekat atau tidak. Selama ini, Bu Yani selalu memperlakukanku dengan dingin.
Aku takut keberadaanku di sini malah membuatnya semakin tidak nyaman. Tapi saat matanya bertemu dengan mataku, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Bukan kebencian atau penolakan, melainkan keterkejutan dan mungkin sedikit rasa bersalah. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya terdengar lemah, tidak lagi sekeras biasanya. Mas Zidni maju lebih dulu dan duduk di sampingnya. "Tentu saja kami datang, Bu. Ibu sedang sakit, dan kami ingin memastikan ibu baik-baik saja." Aku masih berdiri di tempatku, menunggu apakah dia akan mengatakan sesuatu padaku. Tapi Bu Yani hanya mengalihkan pandangannya, seolah tidak ingin mengakui kehadiranku. Aku menghela napas dalam hati. Mungkin aku terlalu berharap banyak jika mengira kejadian ini akan langsung mengubah sikapnya terhadapku. Tapi kemudian, seorang perawat masuk dan berkata, "Bu Yani, apakah ada anggota keluarga lain yang bisa membantu merawat Anda setelah keluar dari rumah sakit? Anda butuh banyak istirahat, dan sebaiknya ada yang membantu mengurus rumah dan kebutuhan sehari-hari." Aku melihat ekspresi Bu Yani sedikit berubah. Biasanya, dalam situasi seperti ini, dia mungkin akan langsung menyebut nama Intan. Tapi kali ini, Intan tidak ada. Aku tahu bahwa mantan menantu kesayangannya itu kini sibuk dengan kehidupan barunya. Dia telah menikah lagi dan pindah ke kota lain, tidak lagi terlibat dalam urusan keluarga Bu Yani. Aku menunggu jawaban Bu Yani. Apakah dia akan meminta bantuan orang lain? Atau akankah dia, untuk pertama kalinya, mengakui bahwa aku juga bagian dari keluarganya? Setelah beberapa saat hening, akhirnya dia berkata pelan, "Zidni dan Dinda." Aku menoleh kaget, tidak percaya bahwa dia benar-benar menyebut namaku. Mas Zidni juga tampak terkejut, tapi dia segera mengangguk dan berkata, "Tentu, Bu. Kami akan membantu." Aku menatap Bu Yani dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apakah ini pertanda bahwa dia mulai menerimaku, atau hanya karena dia tidak punya pilihan lain. Tapi satu hal yang pasti, inilah saatnya aku membuktikan bahwa aku bukanlah wanita lemah yang hanya bisa diperlakukan semaunya. Jika selama ini Bu Yani selalu membandingkanku dengan Intan dan meremehkan usahaku, maka sekarang aku akan menunjukkan bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang bahkan Intan tidak bisa. Aku akan merawatnya dengan ketulusan, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian baru bagiku. Setelah Bu Yani diperbolehkan pulang, aku dan Mas Zidni membawanya ke rumah kami untuk sementara waktu, agar lebih mudah mengurusnya. Aku mengurus semua kebutuhannya, membantu mengganti perban, memasakkan makanan sehat, bahkan menemaninya saat dia merasa kesepian. Awalnya, dia masih menjaga jarak dariku. Tapi seiring waktu, aku mulai melihat perubahan kecil. Dia tidak lagi mengomentari masakanku dengan nada merendahkan. Dia juga mulai mengucapkan terima kasih meskipun suaranya pelan dan hampir tidak terdengar. Suatu malam, saat aku membantunya berjalan ke kamar dengan tongkat bantuannya, dia tiba-tiba berkata, "Dinda." Aku berhenti, menoleh ke arahnya dengan penuh tanya. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Tanyanya pelan. "Aku tahu aku tidak pernah memperlakukanmu dengan baik. Aku selalu membandingkanmu dengan Intan. Tapi kamu masih mau merawatku. Kenapa?" Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Karena ibu adalah ibu dari suami saya. Saya tahu ibu tidak menyukai saya, tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kita adalah keluarga. Dan keluarga seharusnya saling menjaga, kan?" Bu Yani terdiam lama. Aku bisa melihat matanya sedikit berkaca-kaca, meskipun dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Saat aku meninggalkannya di kamar malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin ini adalah caraku mendapatkan tempat di hatinya, bukan dengan membuktikan bahwa aku lebih baik dari Intan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku tetap ada untuknya, meskipun dia tidak pernah mengharapkannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa perjuanganku selama ini mulai membuahkan hasil. Hari-hari berlalu, dan selama itu, aku tetap merawat Bu Yani dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, aku membantunya bangun dari tempat tidur, menyiapkan sarapan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya, dan memastikan dia mendapatkan istirahat yang cukup. Awalnya, dia masih menunjukkan sikap keras kepala,
menolak bantuanku dengan alasan tidak ingin merepotkan. Namun, seiring waktu, aku mulai melihat perubahannya. Suatu pagi, saat aku membawakan segelas susu hangat ke kamarnya, aku menemukan Bu Yani sedang duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku meletakkan cangkir susu di meja kecil di samping tempat tidurnya dan berkata dengan lembut, "Ibu, susunya sudah aku buatkan. Biar lebih hangat badannya." Dia menoleh ke arahku, lalu menghela napas pelan. "Dinda," katanya pelan, nadanya lebih lembut dari biasanya. Aku terkejut karena jarang sekali dia menyebut namaku tanpa nada sindiran atau perintah. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. "Iya, Bu." Dia terdiam sejenak, seolah sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu aku bukan mertua yang baik untukmu. Aku terlalu keras, terlalu banyak menuntut. Aku selalu membandingkanmu dengan Intan, padahal seharusnya aku tidak melakukan itu. Aku sadar, tidak adil rasanya terus mengungkit masa lalu dan membuatmu merasa tidak cukup baik. Aku tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu darinya. Selama ini, aku sudah hampir menyerah berharap dia bisa menerima dan menghargai usahaku. Mendengar dia mengakui kesalahannya membuat hatiku sedikit lega, meskipun aku tahu butuh waktu baginya untuk benar-benar berubah. "Ibu nggak perlu minta maaf," jawabku dengan senyum kecil. "Aku mengerti, Bu. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini." Bu Yani menggeleng. "Tidak, Dinda. Aku tetap harus minta maaf. Aku salah menilaimu selama ini." Dia mengambil jeda, lalu menatapku lebih dalam. "Dulu, aku berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Intan di keluarga ini. Aku terlalu terikat dengan kenangan masa lalu, sampai aku lupa bahwa Zidni sudah memilihmu sebagai istrinya. Aku tidak pernah memberi kesempatan padamu untuk menjadi bagian dari keluarga ini dengan caramu sendiri." Aku merasa dadaku menghangat mendengar kata-kata itu. Selama ini, yang aku inginkan hanyalah kesempatan untuk diterima. Aku tidak ingin menjadi lebih baik dari siapapun. Aku hanya ingin diakui sebagai diri sendiri, sebagai istri Zidni yang juga ingin membangun rumah tangga dengan caraku sendiri. Aku tersenyum, lalu berkata pelan, "Yang penting sekarang kita bisa mulai lagi, Bu. Kita bisa mencoba membangun hubungan yang lebih baik. Aku nggak pernah mengharapkan ibu langsung menyayangiku, tapi aku berharap kita bisa saling memahami." Bu Yani menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Aku tahu ini bukan hal yang mudah baginya. Dia adalah wanita yang tegas dan selalu berusaha menyembunyikan perasaannya. Tapi di saat ini, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar tulus dengan kata-katanya. Hari-hari berikutnya, hubungan kami perlahan berubah. Bu Yani tidak lagi mengomentari masakanku dengan nada merendahkan. Sebaliknya, dia mulai memberikan saran dengan cara yang lebih lembut. Seperti seorang ibu yang ingin anaknya belajar, bukan seperti seorang hakim yang sedang menghakimi. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, dia tiba-tiba berjalan ke dapur dengan bantuan tongkatnya dan duduk di kursi dekat meja. Aku menoleh, sedikit terkejut melihatnya di sana. "Ibu mau coba bantu?" tanyanya tiba-tiba. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Biasanya, dia hanya mengkritik dari jauh, tapi kali ini dia justru menawarkan diri untuk membantu. Aku segera mengangguk dengan antusias. "Tentu saja, Bu. Aku akan sangat senang kalau ibu mau berbagi resep atau tips memasak." Dia tersenyum tipis, lalu mulai mengajarkanku cara membuat bumbu yang lebih kaya rasa untuk masakan tertentu. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti benar-benar diterima sebagai menantunya. Tidak ada lagi perbandingan dengan Intan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanya ibu mertua dan menantu yang sedang berbagi waktu di dapur. Malam itu, saat kami semua duduk di meja makan, Mas Zidni menatap kami dengan ekspresi bingung dan heran. "Tadi aku lihat ibu dan Dinda masak bareng. Aku nggak salah lihat, kan?" tanyanya dengan nada bercanda. Bu Yani menoleh ke arahnya dan hanya mendengus kecil. "Anak ini, kenapa terkejut begitu? Memangnya ibu tidak boleh membantu menantunya sendiri di dapur?" Aku terkekeh melihat ekspresi Mas Zidni yang masih tampak tak percaya. Aku tahu, bagi suamiku, melihat perubahan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Aku merasakan genggaman hangat tangannya di bawah meja,
seolah mengatakan bahwa dia bangga padaku karena telah bertahan hingga sejauh ini. Saat makan malam hampir selesai, Bu Yani tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih serius. "Dinda, ada satu hal yang ingin ibu katakan padamu." Aku menoleh, menunggu kata-kata berikutnya. Dia menarik napas dalam sebelum berkata, "Terima kasih." Hanya 2 kata, tapi aku tahu itu datang dari hati. Aku tersenyum lebar, merasa bahwa akhirnya semua usahaku tidak sia-sia. Malam itu, aku tidur dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Aku tahu bahwa hubungan kami mungkin tidak akan selalu mulus, bahwa mungkin akan ada hari-hari di mana Bu Yani kembali ke sifat keras kepalanya. Tapi satu hal yang pasti, dia sudah mulai menerima aku. Dan bagi seorang wanita yang pernah merasa tidak cukup baik dalam rumah tangganya sendiri, itu adalah kemenangan yang tidak ternilai harganya. Sejak malam itu, hubungan antara aku dan Bu Yani mulai mengalami perubahan yang nyata. Meskipun tidak langsung menjadi sempurna, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam cara dia memperlakukanku. Jika dulu setiap ucapannya penuh sindiran dan perbandingan, kini dia mulai berbicara dengan lebih lembut, lebih seperti seorang ibu yang memberikan nasihat daripada seorang hakim yang menghakimi. Aku merasakan perubahan itu paling jelas dalam hal-hal kecil. Saat aku membuat teh untuknya di pagi hari, dia tidak lagi hanya diam atau berkomentar bahwa teh buatanku terlalu manis atau terlalu pahit. Sebaliknya, dia mulai berkata, "Terima kasih, Dinda." Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan olehku beberapa bulan lalu. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika dia sendiri yang mengajakku duduk dan berbicara tentang masa lalunya. Suatu sore, saat kami berdua sedang duduk di teras rumah menikmati udara sejuk setelah hujan, dia tiba-tiba berkata, "Dinda, kamu tahu kenapa aku dulu begitu keras padamu?" Aku menoleh, sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. "Kenapa, Bu?" tanyaku pelan, mencoba menyiapkan diri untuk jawabannya. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Karena aku takut kehilangan." Setelah Zidni bercerai dengan Intan, aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Aku sudah terbiasa dengannya, dan di mataku, dia adalah menantu yang sempurna. Jadi ketika Zidni menikah lagi, aku merasa seperti seseorang yang baru datang ke dalam hidup kami harus membuktikan bahwa dia pantas. Aku sadar sekarang, itu tidak adil untukmu. Kamu tidak seharusnya harus bertanding dengan bayangan orang lain. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Selama ini, aku selalu merasa bahwa dia membenciku, bahwa aku tidak pernah cukup baik di matanya. Tapi sekarang, aku mengerti bahwa semua itu bukan karena aku tidak layak, melainkan karena dia sendiri berjuang untuk menerima perubahan. "Ibu," kataku pelan, "aku tidak pernah ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan caraku sendiri." Dia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata yang tampak lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tahu. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akhirnya menerimamu, Dinda. Aku melihat bagaimana kamu bertahan meskipun aku bersikap kasar. Bagaimana kamu tetap peduli padaku meskipun aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku melihat semua itu, dan aku ingin meminta maaf dengan tulus." Mendengar permintaan maaf itu, aku merasa seperti beban besar yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku juga minta maaf kalau selama ini ada hal-hal yang aku lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ibu. Dia menggeleng. "Tidak, Dinda. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku yang harus belajar untuk menerima dan menghargai." Kami duduk dalam keheningan yang nyaman setelah itu, menikmati kebersamaan yang akhirnya terasa tulus, tanpa bayangan masa lalu yang membebani kami. Setelah percakapan itu, hubungan kami benar-benar mulai membaik. Aku mulai merasa bahwa aku memiliki tempat yang sebenarnya dalam keluarga ini, bukan hanya sebagai istri Zidni, tetapi juga sebagai bagian dari hidup Bu Yani. Suatu hari, saat kami semua berkumpul di ruang makan, Bu Yani tiba-tiba berkata, "Dinda, kapan-kapan kita buat nastar bareng, yuk?" Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. Ini adalah pertama kalinya dia mengajak aku melakukan sesuatu yang pernah menjadi sumber perselisihan kami. Aku menatapnya dengan mata membulat, lalu tersenyum lebar. "Serius, Bu?" Dia tertawa kecil. "Ya,
Aku ingin tahu apakah aku bisa mengajari sesuatu atau justru aku yang belajar darimu. Aku tertawa, merasa bahwa akhirnya, setelah semua perjalanan panjang ini, aku telah menemukan tempatku di hati Bu Yani. Aku tidak perlu menjadi seperti Intan, tidak perlu membuktikan diri dengan perbandingan. Aku cukup menjadi diriku sendiri, dan akhirnya, itu sudah cukup. Momen itu adalah simbol dari rekonsiliasi yang sebenarnya. Aku tidak hanya mendapatkan penerimaan dari Bu Yani, tetapi juga menemukan kedamaian dalam hatiku sendiri. Aku tidak lagi merasa harus bersaing dengan masa lalu. Kini, aku benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini, bukan karena aku menggantikan siapapun, tetapi karena aku telah menciptakan tempatku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Mas Zidni, aku merasa bahwa aku benar-benar berada di rumah.